Arek Kiai. Wes, jogetan wae jogetan. Oh, ah. 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 Salam Indonesia, halo pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada. Saya Dewi Budianti, hari ini menyapa Anda dalam Anjang Sana Wakil Rakyat dari Gaten Tirto Mulyo, Kretek Bantul, Yogyakarta. Di desa ini pemirsa kita akan melihat beberapa proyek aspirasi yang sudah selesai dilakukan oleh anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Lebih lengkapnya proyek aspirasi apa saja yang sudah selesai di sini, nanti kita akan simak lebih detailnya perbincangannya dengan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Bapak Pambudi Mulya. Selalu bersama kami di Anjang Sana Wakil Rakyat hari ini. Mas Imam tak cari. Ini dalam rangka apa ini kok meriah banget ini? Oh, ini baru ada pementasan jadilan itu dalam rangka memperingati hari ulang tahun Karang Taruna Dusun Gaten dan juga Hari Sumpah Pemuda. Oh, nggih. Ini melibatkan berapa muda-mudi nih Mas, Perguruan Gaten ini? Assalamualaikum Pak Mbak Budi. Waalaikumsalam Mbak Dewi. Maaf mengganggu, dari tadi saya cari-cari gitu. Ya. Ternyata ada di sini lagi ngobrol-ngobrol dengan muda-mudi di Dusun Gaten. Ya. Boleh maju sedikit Pak? Boleh, saya pengen ngobrol-ngobrol, ya. ada waktu ya Pak ya? Boleh Mbak, silakan. Sedang sibuk apa ini Mbak kira-kira nih dari Komisi A DPRD Bantul ini? Komisi A DPRD Bantul dan juga teman-teman anggota DPRD yang Bantul yang lain. Ini tadi 3 hari kita baru melaksanakan binteng, Mbak. Binteng? Di Hotel Sampin Jogja. Apa sih Pak binteng itu? Bimbingan teknis kepada para dewan agar memiliki kapasitas yang semakin baik sehingga ketika melakukan ketugasannya akan semakin optimal begitu. Luar biasa. Iya. Lalu sekarang ini ada di Dusun Gaten ini dalam acara apa sebenarnya Pak? Saya tahu Bapak pasti sudah banyak mendengar aspirasi dari warga di sini ya Pak ya? Betul Mbak Dewi. Jadi kami karena ingin ketemu dengan warga, tadi kami dari Bintek langsung kemari langsung begitu. Ya? Pengen nyari Mas Imam. Mas Imam di mana? Tak cari mau berapa ya? Komunikasi dan sejauh mana informasi kan hari ulang tahun unit Karang Taruna Perguruan Gaten. Yeah. Sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 begitu Mbak. Ini berbagai event kegiatan dilakukan baik itu bersih-bersih kampung, pentas seni jadilan dan kegiatan yang lain, dan ini merupakan bentuk kesolidan unit Karang Taruna di sini dan kebersamaan yang dipimpin oleh Mas Iman Ahmad. Luar biasa. Gitu. Nanti saya juga pengen dengar cerita banyak ya Boleh, dari Mas Imam tentunya. Tapi mengenai aspirasi-aspirasi dari warga yang tentunya sudah ditampung ya Pak ya oleh anggota Komisi A, Pak Pambudi Mulya juga salah satunya tentunya. Nah, ini saya juga mendengar Pak ada beberapa proyek aspirasi yang memang sudah selesai dilakukan di Dusun Gaten ini. Dan mungkin di tempat-tempat lain juga sudah begitu ya Pak. Nah ini bisa dijelaskan nggak Pak apa saja nih yang sudah diselesaikan? Kebetulan saya itu anggota DPRD Bantul dari fraksi PD Perjuangan. Dapil kami itu di Dapil 4 Mbak. Terdiri dari Kecamatan Kretek, Undong, Bambang, dan Cetis. Nah pada saat ini kami berada di Pedukan Gaten, Kalurahan Tirto Mulyo, Kapanewon Kretek. Nah ini sedikit akan kami sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu kami melakukan pendampingan. Secara umum ketugasan Dewan atau Tupos itu kan penganggaran, kontrol dan legislasi. Tapi ini di luar itu, bagaimana kami selaku anggota Dewan ingin bersinergi bersama-sama masyarakat, mengedukasi dan mendampingi supaya ketugasan kami, pengabdian kami itu betul-betul dirasakan kepada masyarakat, bermanfaat dan memberikan kemajuan kesejahteraan oleh warga masyarakat, khususnya di Pedukan Gaten, Kalurahan Tirto Mulyo, Kretek, dan Dapil 4 dan Bantul pada umumnya. Iya, iya. Lalu apa saja nih Pak yang sudah didengar masukan dari warga? Kemudian apa saja yang memang sudah secara nyata dilakukan gitu di sini untuk bisa membantu masyarakat sekitar? Nah, khususnya untuk di Pedukan Gaten ini kami sudah mendampingi untuk melakukan cor jalan. Ya. Kemarin 2 meter panjang 150 meter.
Kemudian di tahun berikutnya nanti insya Allah kita akan mengalokasikan dana juga sekitar 150 juta untuk pengaspalan. Kemudian di Pedukuhan Genting itu aspal 2 titik dan corblok. Kemudian di Karen itu drainase senilai 100 juta, lampu kampung 20 juta, merkuri 2 titik. Kemudian di Plesan itu corblok lewat padat karya, ini 100 juta. Dan berbagai program yang lain, nah ini sebagai perwakilan yang berada di wilayah Kabupaten Kecamatan Kretek. Kalau kami ceritakan mungkin panjang lebar, ya? Ini hanya perwakilan yang saya ceritakan saja. Ya, fokusnya di Ganten ini aja Pak, mungkin barangkali sudah dilakukan cor tadi ya, Pak ya, 150 meter betul ya Pak betul, ya? Kalau bisa diceritakan kita mundur sedikit Pak, sebelumnya memang kondisinya tuh seperti apa sih Pak sehingga merasa perlu nih dilakukan cor jalan tersebut? Ya. Begini, kami melihat di Gaten ini satu warga masyarakatnya itu guyup rukun, gotong royongnya luar biasa deh ya. Baik itu lewat Pak Dukuhnya, di Kolonel Pak Dukuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak RT, unit KW dan sebagainya. Nah, ini saya melihat itu sudah sebuah yang sangat menarik, ketertarikan, sehingga kami sangat senang sekali mendampingi kepada warga masyarakat. Kami sampaikan kepada Pak Dukuh dan jajaran tokoh agama, tokoh masyarakat dan unit Karangtara, ayo Pedukuhan Gaten, Tirtomoyo dan Kretek kita bangun bersama-sama. Kita bersinergi apapun yang diharapkan oleh Pak Dukuh dan lain sebagainya, kami siap mendampingi. Namun demikian, ayo diutamakan yang menjadi bahasa agak menterengnya first priority, skala prioritas. Ini yang kita utamakan. Walaupun nanti bertahapan semuanya akan kita dampingi. Dan pembangunan ini jangan hanya saya sendiri selaku anggota DPRD Kabupaten Bantul, namun bagaimana peran unit Karang Taruna, peran Pak RT, peran Pak Dukuh, peran Pak Lurah, Pak Camat, Bupati dan sebagainya, bahkan DPRD Bantul, Provinsi, DPD, DPR dan sebagainya. Ini mari kita bersinergi untuk membangun masyarakat, sehingga dengan adanya Dewan Perwakilan dari berbagai tataran itu memberikan kontribusi, memberikan kemajuan, memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Oke, untuk jalanan yang sudah dicor ini Pak, sudah artinya sekarang sudah siap dipakai ya Pak ya oleh warga? Sudah, tinggal menikmati, memaksimalkan, memfungsikan dari apa yang telah dikerjakan. Oke. Terkait dengan anggaran tadi Pak, apalagi fokusnya untuk melanjutkan pembangunan di tahun depan gitu. Kira-kira ini tidak ada kendala kan Pak mengenai hal itu sehingga rencana-rencana proses pembangunan ke depan juga diharapkan bisa berjalan lancar gitu. Alhamdulillah Mbak, untuk tahun anggaran 2223 ini kan kemarin kita bersama-sama Bantul bahkan nasional dan internasional ini mengalami adanya pandemi COVID. COVID-19. Nah, saat ini sudah mulai mereda. Kalau kemarin-kemarin kita terkendala refocusing anggaran untuk penanganan COVID, untuk pemulihan ekonomi, untuk kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Alhamdulillah pada tahun 2002 akhir dan 2003 ini insya Allah segala sesuatunya berjalan dan tidak ada refocusing penganggarannya. Iya. Jadi mudah-mudahan lancar sesuai rencana ya Pak. Betul, tahun depan bisa dilanjutkan kembali pembangunan. Nah, terkait dengan jalanan yang sudah dicor di Pedukuhan Gaten ini Pak, kan sudah siap bisa digunakan, dimanfaatkan oleh warga. Harapan dari Pak Pambudi apa nih Pak setelah sekarang ini jalanan sudah bagus gitu ya, bisa digunakan oleh warga. Apa sih harapan untuk warga gitu? Berkaitan dengan cor yang sudah dilaksanakan melalui program aspirasi Dewan khususnya saya dan sudah dilakukan itu semua bentuk kebersamaan gotong royong oleh Pak Dukuh dan jajarannya termasuk unit Karang Taruna. Hal ini dikerjakan karena gotong royong dan maksimal dan merasa memiliki, merasa handar beni. Harapan kami dengan cor yang sudah dilakukan ini jalan tersebut bisa bertahan lama, awet, begitu ya, bertahan awet. Dan kami harapkan warga masyarakat bisa menjaganya dengan baik, kemudian berfungsi sebagaimana mestinya, bisa untuk jalur sekolah, ke pasar, pendidikan dan sebagainya, dan betul-betul dioptimalkan penggunaannya. Betul. Dengan adanya jalan tersebut juga mudah-mudahan bisa mendukung ekonomi warga. Betul, begitu ya Pak ya. Nah, kalau Bapak lihat nih kan sudah jalan-jalan dan menyatu dengan warga di sini. Mereka memiliki potensi apa saja sih Pak sebetulnya? Ya, kalau bicara potensi warga itu jelas
secara mayoritas warga Mas itu kan memiliki mata pencarinya itu bertani. Ya. Nah, bertani, berternak, berdagang, bebakulan begitu ya, dodol apa bebek, dodol pitik dan lain sebagainya. Dengan sarana prasarana yang sudah ada ini bisa difungsikan, dioptimalkan, digunakan sebagai jalur sehingga bisa mempercepat jalur ekonomi dan lain sebagainya. Dan UMKM usaha mikro kecil menengah juga diharapkan bisa tumbuh, bisa berkembang, dan kami juga siap untuk mendampinginya, Mbak Dewi. Baik. Untuk yang 150 meter itu tadi Pak, sepertinya belum disampaikan dana yang sudah dikeluarkan untuk itu berapa Pak kira-kira? Dana dari Corblok yang senilai 100 juta itu kemarin kami alokasikan dari dana aspirasi atau poker senilai 100 juta. Cuma kemarin ya sedikit potong karena refocusing gitu. Tapi apapun bagaimanapun senilai itu tetap kita optimalkan untuk dikerjakan secara baik. Ya. Artinya itu juga bukan uang yang sedikit tentunya Pak ya, betul, dan Mbak. sudah diberikan begitu ya kepada warga. Harapannya dari Pak Pambudi tadi bisa menopang ekonomi, kegiatan sehari-hari termasuk sekolah dan lain sebagainya. Betul, begitu Mbak ya Pak. Dewi, ya. Mengenai pemeliharaan nih Pak, mungkin yang juga harus disampaikan seperti apa nanti, karena kita sudah selesai cor, kemudian digunakan setiap hari oleh warga. Mengenai pemeliharaan nanti seperti apa? Pemeliharaan seperti biasanya, kami sering ngobrol dengan Mas Imam Ahmad, Pak Duko, Pak RT, ayo hasil kerja kita berupa corblok maupun apapun kita rawat sehingga pembangunan ini yang akan menggunakan kan oleh kita. Biasanya upayakan ketika ada ranting-ranting Mbak yang di atas itu mengganggu, karena ranting sekecil apapun ketika itu dibiarkan nanti ada air hujan akan netesi corblok itu. Nah, diupayakan untuk dilakukan pemangkasan dan yang merawat disapu, kadang ya disiram biar bertahan lama. Yang mudah-mudahan terus awet gitu ya betul, Pak ya. Mbak. Setelah ini ada acara apa lagi nih Pak? Dari anggota Komisi A nih Pak, rencananya, kesibukannya gitu. Ya kalau anggota DPRD itu ya biasanya dalam waktu dekat ini melakukan pembahasan raperda, Mbak. Ya, terus ya yang penting bagaimana sekarang itu melakukan pendampingan kepada warga. Ketika masyarakat ada permasalahan terkait dengan kesehatan, terkait dengan pendidikan, terkait dengan rumah tidak layak huni, terkait dengan kartu Indonesia Sehat, terkait dengan program Indonesia Pintar, PKH dan sebagainya. Bagaimana kita melakukan komunikasi, pendampingan agar peran tupoksi kita itu maksimal bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya, banyak sekali kegiatan, fokusnya menyebar kemana-mana, tapi mudah-mudahan komunikasi dengan warga di Gentan ini masih terus terjalin ya Pak ya. Rencananya apa lagi nih Pak untuk khususnya di desa Gentan ini? Untuk Gaten ini di tahun 23 ini kami alokasikan untuk pengaspalan Mbak senilai 150 juta. Ini harapan kami ya tadi itu bagaimana dengan ketugasan kami mendampingi masyarakat itu bisa dirasakan oleh masyarakat dan berguna peran kami di masyarakat. Dan program-program yang lain kami juga siap untuk mendampingi. Namun karena Dewan itu kan tidak hanya Pedukuhan Gaten, Kelurahan Tirtonggol, kami se-4 kecamatan Mbak, sehingga kita bagi-bagi agar walaupun kecil itu bisa dirasakan oleh kelompok masyarakat, pedukuhan dan sebagainya. Tapi sejauh ini komunikasi dengan warga Dusun Gaten ini lancar ya Pak ya, semuanya kooperatif. Alhamdulillah, Pedukuhan Gaten termasuk warganya bisa enak dikomunikasikan, bisa enak diajak bergotong royong, diajak untuk memaju membangun wilayahnya. Baik, sekali lagi dong Pak, apa yang ingin disampaikan kepada warga Dusun Gaten ini? Oh ya, kami mengajak kepada warga masyarakat Gaten, termasuk Pak Duko, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Mas Imam Ahmad selaku Tayuni Karang Taruna, ayo Gaten ini kita bangun secara maksimal, baik secara fisik, lahir maupun secara batin, sehingga dalam kurun waktu sekian waktu betul-betul mengalami kemajuan bisa dirasakan oleh masyarakat agar tidak ketinggalan dengan pedukuhan yang lain, syukur-syukur lebih dari pedukuhan yang lain. Baik.
Nanti kita lanjutkan lagi ya Pak ya obrolannya, terutama dengan Mas Imam Ahmad. Saya juga ingin mendengar banyak nih, termasuk kira-kira apa nih kebutuhan lain yang mungkin akan disampaikan nih kepada Pak Pambudi. Nggak apa-apa ya Pak ya, Ya, nanti baik, mendengar Mbak Dewi. curhatannya. Ya, siap, Mbak. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami di Anjang Sana Wakil Rakyat. Kalau tadi kita udah ngobrol lumayan panjang ya dengan Pak Pambudi, salah satu yang juga ditegaskan oleh Pak Pambudi bahwa warga di Dusun Gaten ini guyup rukun, berorganisasi juga, begitu ya Pak ya. Ini di belakang kita ini dari tadi Pak, sudah ada muda-mudinya, tulisannya Omega. Kita tanyakan saja ya Pak ya dengan Mas Imam Ahmad selaku ketua dari Karang Taruna. Apa kabar Mas Imam? Alhamdulillah baik Mbak. Baik ya. Ini di belakang muda-mudi ini Omega ini apa sih Mas? Boleh diceritakan dulu nggak? Ya ini terutama dari Omega dulu ya Mbak. Ya. Omega itu merupakan singkatan dari organisasi muda-mudi Gaten. Nah, jadi bukan multivitamin ya Mas? Ya bukan Mbak. Tadi tak kira multivitamin. Itu memang singkatan dari organisasi itu sendiri. Oke, berarti ini mereka ini memang sudah berorganisasi ya di Gaten sendiri. Iya, sudah. Fungsinya apa saja Mas? Mereka peran di desa ini itu apa? Ya terutama untuk fungsi dari Karang Taruna sendiri itu kan isinya kan dari pemuda yang di bawah. Kalau setahu saya itu di bawah usia 30 ya Mbak? Iya. Ya itu masih dalam usia pemuda yang mana lewat Karang Taruna ini itu merupakan sebuah wadah untuk menyalurkan aspirasi dari pemuda. Itu terutama kepada masyarakat Mbak. Oke. Iya. Itu. Ya. Jadi sekarang ini kan di bulan Oktober nih Mas ya, berdekatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Biasanya itu banyak acara juga gitu. Nah di sini acaranya apa nih Mas? Nah ini kebetulan di hari ini juga ini baru ada acara pentas seni Jatilan Mbak. Ini dalam rangka yang pertama itu mengenai bulan Oktober yaitu Hari Sumpah Pemuda. Dan juga sekaligus hari ulang tahun Karang Taruna di Dusun Gaten sendiri Mbak. Oke. Jadi sekaligus ya Mas ya, dijadikan satu begitu. Dan ini muda-mudi di sini semuanya ikut bekerja sama menggelar event ini begitu? Ya, seluruh pemuda-pemudi bahkan masyarakat pun ikut terlibat dalam acara ini. Seperti itu. Nah, biasanya kalau acara yang regulernya itu ada nggak sih Mas di Dusun Gaten ini? Kalau kegiatan pelatihan itu untuk sementara hanya sinoman Mbak. Karena merupakan di sini kan apa istilahnya? Wuri-wuri kan itu yang masih jongkok Pak, ya itu. Sulit itu. Sulit ya itu ya Pak ya. Hanya di sini masih terus diadakan pelatihan untuk melestarikan ibaratnya adat yang ada di dusun ini. Oke. Nah, Mas Imam kan udah tahu nih ada Pak Pambudi selaku anggota Komisi A DPRD Bantul begitu kan. Dari semua acara-acara rutin yang sudah digelar di sini, apa sih kira-kira yang ingin disampaikan? Mungkin ada kebutuhan apa yang ingin disampaikan? Gak apa-apa ya Pak Pambudi? Ya, silakan Mas Imam. Nah, kebetulan kan pengunak-unak unit karang ini ke depanan gitu. Ya, di desa ini kan kebetulan seluruh pemudanya ini kan mempunyai hobi di bidang olahraga Pak. Oh iya. Nah, yang pertama olahraga dulu itu di sini ada lapangan voli. Tapi lapangan voli itu cuma lapangan voli yang ukurannya kecil Pak. Nah, jadi itu kan ibaratnya kalau apa ya, untuk permainannya itu kan sudah ibaratnya sudah ketinggalan zaman gitu Pak. Nah, maka dari itu sebenarnya perlu lapangan yang standar ya. Yang standar. Sudah konek-konek dari lama dari pemuda itu pengen buat lapangan yang ukuran standar yang bisa apa ya, ibaratnya mengikuti zaman sekarang gitu Pak. Terus dan juga di bidang kebudayaan ya ada yaitu Bejo Klesung yang masih ada di sini Pak. Bejo Klesung itu kan kebetulan yang memainkan, yang bisa memainkan itu kebetulan yang sudah sepuh-sepuh. Nah, maka dari itu kemarin saya juga sudah mengadakan pelatihan juga kepada pemudi-pemudi itu untuk pelatihan memukul Bejo Klesung itu Mbak. Itu untuk meneruskan ibaratnya regenerasi lah. Regenerasi untuk dan itu sendiri. Tetapi untuk Bejo Klesung itu sendiri masih apa ya, barangnya itu sudah terlalu tua. Jadi memang perlu pembaruan. Ya. Itu Mbak. Ya 2 poin nih Pak, silakan dijawab Pak Pambudi. Lapangan voli. Baik Mbak Dewi dan Mas Imam, terkait apa yang menjadi kebutuhan harapan
unit Karang Taruna Pedukuhan dan kan akan kami perjuangkan. Tadi yang pertama terkait dengan olahraga. Ya. Monggo nanti Mas Imam bisa menentukan tempat yang layak untuk digunakan untuk lapangan voli. Tapi kuncinya harus nyari tempat dulu dan minta izin kepada warga. Ataupun kalau mungkin lewat kas desa kalau memungkinkan. Sehingga nanti kalau sudah menentukan tempatnya, mari kita bangun bersama-sama. Termasuk fasilitas mungkin net dan bola voli kami juga siap untuk mengupayakan. Kemudian yang kedua terkait dengan kesenian budaya. Ya ini yang berupa gejok lekseng ya? Iya, gejok lekseng. Ya, kan, saya sangat mensupport kegiatan ini karena dengan salah satu kegiatan budaya itu salah satu lem perekat persatuan warga. Jadi dengan seni berbagai kegiatan ini kan salah satu endingnya adalah bagaimana warga masyarakat guyup rukun bersatu. Ketika warga masyarakatnya guyup rukun bersatu, pasti dalam hal mencapai merapai apapun akan mudah ataupun gampang. Nah, nanti terkait dengan peralatan yang usang kami juga akan mengkomunikasikan dengan dinas misalkan dinas kebudayaan atau akan mengkomunikasikan dengan DPRD provinsi kan begitu. Sehingga keberadaan kami dengan DPRD provinsi ada sebuah sinergitas dan juga sinergitas dengan unit Karang Taruna Pedukuhan Klaten. Harapannya apa yang menjadi harapan adik-adik ini bisa terselesaikan tahap demi tahap. Jangankan hanya itu, nanti program yang lain kami juga siap untuk mensupport. Siap untuk mensupport, tapi mungkin pasti ada prosesnya ya Pak ya, ada tahapannya, jadi harus cukup bersabar dulu lah ya. Yang penting aspirasi saat ini sudah didengarkan begitu. Nah Mas Imam tadi kan juga tentunya sudah mendengar obrolan kita di awal bahwa di sini juga sudah dibantu untuk pengecoran jalan dan sebagainya. Monggo silahkan kalau ada yang mau disampaikan, mungkin terima kasih dan lain sebagainya ke Pak Pambudi barangkali sebagai perwakilan. Ya, saya di sini mewakili dari unit Karang Taruna dan juga masyarakat Dusun Klaten itu mengucapkan besar terima kasih pada Bapak Pambudi yang mana telah memberikan partisipasi dalam hal pembangunan ataupun dalam memfasilitasi di Dusun Klaten ini. Dan ya semoga harapannya Dusun Klaten ini kedepannya bisa lebih maju dan bisa lebih unggul dari desa-desa yang amin. Dari Pak Pambudi ke Mas Imam mungkin, silakan. Baik Mas Imam, apa yang telah disampaikan terkait dengan berbagai program maupun harapan ke depan. Saya juga sebagai anggota DPRD justru sangat-sangat berharap masukannya. Ketika tidak ada masukan kadang-kadang kami tidak tahu. Jadi butuh sebuah komunikasi, butuh sebuah sinergitas. Tentunya nanti ke depan kita bersama-sama untuk membangun Pedukuhan Klaten sesuai dengan apa yang menjadi harapan warga masyarakat Klaten yang maju, Klaten yang sejahtera, Klaten yang berbudaya, Klaten yang unggul, Klaten yang mandiri dan sebagainya untuk kesejahteraan warga masyarakat Pedukuhan Klaten. Baik, memang sebuah pembangunan yang kita impikan itu butuh waktu ya Pak ya, butuh proses yang begitu panjang. Mudah-mudahan pada akhirnya kita akan sampai ke sana. Langkah-langkah kecil ini mudah-mudahan membawa hasil yang besar begitu ya. Juga termasuk rencana-rencana ke depan. Mudah-mudahan Mas Imam dan juga teman-teman di sini juga terus guyup rukun dan terus semakin sulit, semakin kompak dan sebagainya. Ketika guyup rukun kompak, apapun yang diharapkan insya Allah akan bisa tercapai bersama-sama begitu. Terima kasih waktunya Pak Pambudi dan juga Mas Imam sudah berbincang bersama kami. Mudah-mudahan lancar semuanya, warga juga terus bergotong royong. Dari Pak Pambudi dan teman-teman di Wakil Rakyat juga semuanya terus membangun komunikasi ya Pak ya, dengan warga di Dusun Klaten ini. Saya Dewi Budianti pemirsa undur diri. Ini menjadi akhir dari perbincangan kita di Anjang Sana Wakil Rakyat hari ini. Terima kasih Anda sudah bersama dengan kami. Salam Indonesia.